Assalamualaikum, dulur-dulur sedanten, kepatuk malih sereng kula, warga kota Serang. Kata cagar budaya, Masjid Agung Banten, Surosoan sing megah, kotane sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan sahabat literasi dimanapun berada. Perkenalkan, saya Dira Maulida, peserta dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang, Provinsi Banten. Saya bersekolah di SDN Serang 13, akan bertutur sebuah cerita rakyat dari Banten dengan judul Pertarungan Sultan Maulana Hasanuddin dan Prabu Pucuk Umun. Kisah ini diambil dari buku cerita rakyat dari Banten yang ditulis oleh Nur Seha dan diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2016. Sahabat literasi, bayangkanlah kita kembali ke masa ratusan tahun silam ketika tanah Banten masih dipenuhi hutan lebat. Suara gamelan menggema dari istana dan dua tokoh besar bersiap menentukan arah sejarah. Satu pihak, Sultan Maulana Hasanuddin, sosok bijaksana dan pewaris darah wali membawa ajaran Islam. Di pihak yang lain, Prabu Pucuk Umun, penguasa Banten Girang, teguh menjaga warisan leluhur ajaran Sunda Wiwitan. Mereka bukan sekedar paman dan keponakan. Mereka adalah dua kekuatan yang saling berbenturan dalam satu tanah Banten. Tapi, apakah pertarungan mereka menimbulkan korban? Tidak. Mereka menggunakan cara yang tak biasa. Apa yang terjadi? Berikut kisahnya. Dihikayatkan pada zaman dahulu kala, Prabu Surosoan, Raja Banten Girang, wafat dengan satu pesan air. Istriku, jagalah ajaran Sunda Wiwitan. Lestarikanlah untuk anak cucu kita. Ketika Prabu Surosoan wafat, pemerintahan Banten diwariskan kepada putranya Arya Surajaya atau yang lebih dikenal dengan Prabu Pucuk Umun. Di tempat yang lain, cucu Prabu Surosoan, Hasanuddin, tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan alim. Putra dari Syekh Syarif Hidayatullah, ia ditugaskan untuk menyebarkan ajaran Islam di Banten. Suatu hari, Syekh Syarif berkata, "Putraku, waktumu telah tiba. Sebarkanlah cahaya Islam di tanah Banten." Hasanuddin menjawab penuh keyakinan, "Baik, ayahanda, aku akan menjalankan amanah ini." Tapi jalan dakwah tidak mudah. Siapa penghalangnya? Ada yang tahu? Ya, betul, pamannya sendiri, Prabu Pucuk Umun. Dalam satu pertemuan di Sasakadomas, sang Prabu berkata dengan lantang, "Hasanuddin, tanah ini adalah tanah nenek moyangku. Jika ingin berdakwah di sini, kalahkan aku terlebih dahulu." "Paman, aku tidak ingin bertarung denganmu. Kita tidak akan bertarung mengadu kekuatan, Hasanuddin. Aku tidak mau menyakiti para pengikutku. Mari kita beradu ayam. Jika berhasil mengalahkan ayam jagoku, kau berhak atas jabatanku. Bila kau kalah, kau harus menghentikan dakwahmu." "Baiklah kalau begitu, paman. Ku terima tantanganmu." Mereka tidak ingin bertarung adu fisik
satu sama lain karena berperang secara adu fisik akan menimbulkan banyak korban. Nah, sahabat literasi, pernah dengar tidak adu ayam menentu kekuasaan? Ini dia adu ayam paling bersejarah di tanah Banten. Arena dipersiapkan di lereng Gunung Karang. Dari kubu Pucuk Umun, seekor ayam hitam legam bernama Jalak Rarawe tak pernah terkalahkan. Sedangkan dari kubu Hasanuddin, seekor ayam putih bernama Saung Patok dipercaya sebagai penjelmaan Syekh Muhammad Soleh, penasihat setianya. Kedua ayam dilepas. Suara dentuman semangat menggema. Gebrak! Jalak Rarawe menyerang dengan cepat, tapi Saung Patok tetap bertahan. Serangan demi serangan pun terjadi. Jebret, jebret. Lalu Jalak Rarawe jatuh. Penonton terdiam. Kemudian ruh. Hasanuddin menang! Hasanuddin menang! Akhirnya Pucuk Umun pun menerima kekalahannya. Selamat Maulana Hasanuddin. Aku mengakui kekalahanku. Ini golok dan tombakku sebagai tanda pengakuanku atas kemenanganmu. Golok dan tombak ini pun sebagai tanda kekuasaanku atas Banten Girang. Kuserahkan padamu. Terima kasih Paman. Terima kasih karena Paman telah menepati satu janji Paman. Lalu, bagaimana dengan perjanjian kita yang lain Paman? Bukankah kau berjanji akan mengikutiku mempelajari ajaran yang kuyakini? Pucuk Umun terdiam. Tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi burung beo. Ia terbang sambil berseru. Aku menyerah, tapi aku dah janji ikut keyakinanmu. Jangan ganggu aku dan rakyatku yang tetap memegang ajaran leluhur. Ia terbang jauh ke arah selatan bersama para pengikutnya dan membangun kehidupan baru di pedalaman. Konon, mereka inilah yang kini dikenal sebagai suku Baduy, penjaga ajaran Sunda Wiwitan hingga hari ini. Atas keberhasilan tersebut, pusat pemerintahan yang semula di Banten Girang dipindahkan ke Banten Lor yang terletak di pesisir utara. Sultan Hasanuddin membangun istana yang megah yang diberi nama Keraton Surosoan yang berasal dari nama kakeknya Surosoan yang sangat ia hormati. Sejak saat itu Islam berkembang pesat di Banten, tapi warisan budaya leluhur tetap lestari di tanah yang berbeda. Demikian kisah pertarungan Sultan Maulana Hasanuddin dan Prabu Pucuk Umun. Semoga menjadi pelajaran bahwa dalam perbedaan ada jalan damai. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Jangan lupa budayakan membaca. Salam literasi. Batik yang saya pakai ini merupakan batik khas Kota Serang yang diberi nama batik Saung Patok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.